dari kelompok 4 ingin membuat video tentang sejarah makam Wali Gembyang di Jalan Patukangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulida Safitri. Saya Anasya Novita Zaira. Saya Izzatul Fatihah. Saya Mita Rahmariani. Saya Safira Amaya. Saya Widya Kumalasari. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak tentang sejarah Wali Gembyang. Jadi namanya Bapak sebenarnya siapa ya? Satu, siapa sebenarnya Wali Gembyang menurut cerita yang Bapak tahu? Apa jasa atau peran beliau yang paling diingat masyarakat Kendal? Di mana beliau pernah berdakwah sebelum akhirnya dimakamkan di Kendal ini? Mengapa masyarakat masih sangat menghormati beliau sampai sekarang? Yang pertama, tadi yang video. Sudah sambung. Yang pertama, nama saya Bapak Muhammad Jayus Asrori. Ya. Terus saya mengelola makam Gembyang itu sejak tahun 2003 sampai sekarang. Itu berapa tahun? 2003 sampai Sekarang 2020. Kedua, kedua. Siapa sebenarnya Wali Gembyang menurut cerita yang Bapak tahu? Wali Gembyang itu adalah sosok seorang ulama besar atau wali yang bertugas menyiarkan agama Islam di wilayah Kendal, utamanya di sini di Gembyang. Ya, jadi Gembyang itu kan asalnya dari Timur Tengah. Nah, itu artinya namanya Mbah Hamzah. Dulu pernah menyiarkan agama di Tionghoa atau di Cina. Jadi berubah menjadi namanya Hanbian. Hamzah menjadi Hanbian karena apa? Karena negaranya. Nah, mungkin lama syiar di Tionghoa, kemudian mensiarkan agama di Indonesia. Nah, utamanya di Jawa, khususnya di wilayah Gembyang. Itu kan orang Gembyang tidak bisa menyebut Hanbian, susah. Jadinya gimana? Gembyang. Ya. Apalagi? Terus apa saja jasa atau peran beliau yang paling diingat di masyarakat Kendal? Jasa beliau yang paling diingat adalah jasa perjuangannya. Ya. Dulu Islam belum begitu berkembang, dan mungkin banyak orang yang belum mengenal Islam. Dan kemudianlah yang masuk ke wilayah sini sehingga mereka tahu tentang Islam. Utamanya bahwa itu menyebarkan agama, terutama bagian urusan akhlakul karimah ya. Jadi orang-orang mungkin orang belum mengenal agama Islam, jadi mereka masih sembarangan lah. Orang yang di sini mensiarkan agama, dia telaten dan tekun mensiarkan agamanya sehingga mereka pada tahu apa Islam itu. Dan sampai sekarang perlu dikenang sekali perjuangan ini, terutama menegakkan agama Islam. Dan Gembyang itu walaupun seorang wali atau ulama besar masih bersatu dengan umaro atau pemerintah Kendal utamanya. Jadi Gembyang sebagai tokoh ulamanya, seorang adipati, terus seorang pemerintah. Jadi Gembyang khusus dalam agama saat itu masih dijabat oleh Adipati Dawreksa ya, pemerintahnya menyatu dengan pemerintah, sehingga sampai sekarang pemerintah daerah itu kalau memperingati hari jadi Kendal itu utamanya pada ziarah ke makam Wali Gembyang karena apa? Mengenang sejarah perjuangan Gembyang. Utamanya adalah agama Islam. Lanjutnya, Jadi kapan biasanya orang-orang ramai berziarah atau mengadakan haul di sini? ya di sini tiap hari rame ya, dan di sini ya datang tamu nanti pulang, datang lagi terus, tidak pernah berhenti. Waktunya menyesuaikan kebutuhan mereka, ada yang sore, ada yang pagi, ada yang malam, bahkan ada yang tengah malam, utamanya malam Jumat, Kliwon itu ramai sekali.
Dan yang paling utama pengunjung banyak itu pada hallnya Mbah Wali Ngumbiang. Kapan? Tanggal 9 Syawal. Itu rutin tiap tanggal 9 Syawal itu hall Mbah Wali Ngumbiang. Pengunjungnya Masya Allah luar biasa, banyak sekali. Bahkan mereka tidak diundang, secara otomatis mengingat ini hallnya Mbah Ngumbiang. Belakang semuanya penuh, sini full pengunjung. Mungkin 2.500 lebih, bahkan sampai 3.000 pengunjung. Cuman disayangkan lokasinya kurang luas, sehingga daya tampung jamaah itu kurang, sampai mereka melukat sampai di jalan-jalan ramai. Apalagi Di mana beliau pernah berdakwah sebelum akhirnya dimakamkan di Kendari. itu tadi sudah saya sampaikan, beliau asal dari mana? Timur Tengah ya. Nah, itu kalau nggak salah dari Uzbekistan kalau nggak salah itu. Kemudian dia di Tionghoa, kemudian di Jawa, khususnya di Kendal sini. Terus lagi, Mengapa masyarakat masih sangat menghormati beliau? iya karena perjuangan beliau itu luar biasa. Jadi perjuangannya itu harus dikenang. Kendal bisa seperti ini ramainya, Kendal bisa seperti ini perjuangan agamanya agama Islam, terus perjuangan Mbah Wali. Karena ilmunya, karena perjuangannya, sehingga dikenang oleh masyarakat sampai saat ini, bahkan selamanya akan dikenang, diziarahi para tamu dari luar Jawa pun banyak sekali. Ya, hanya orang-orang Kendal, luar Jawa pun dari Kalimantan, dari Yerusalem, itu pun banyak yang nggak pernah datang ke sini juga. Daerah Jawa itu sudah biasa, Surabaya, mungkin daerah Madura, daerah sana, Jogja, Jakarta itu sudah biasa banyak yang datang. Ada lagi? Bagaimana cara beliau menyebarkan Islam di Kendal pada zaman ini? Beliau dengan mengutamakan akhlak, jadi lemah lembut, sopan, mengurangkan orang, menghormati orang, sehingga mereka tertarik dengan cara perjuangannya. Nggak pernah memperjuangkan dengan cara kekerasan, nggak pernah. Dengan sopan, lembut, beliau tawadhu, ada pasor, dengan mengajak dan memberikan ilmunya itu sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Negara mengutamakan akhlakul karimah. Beliau lahir di mana dan pada Nah, kelahirannya itu dari Timur Tengah ya. Cuman kami belum bisa mensejarahkan atau mengambil kesepakatan dan diketahui kapan lahir, bulan dan tahunnya. Kalau perjuangannya beliau, perjuangan kira-kira perjuangan tahun 1628-an saat itu. Era Mbah Dawurokso. Itu pun walalam benerannya itu pasti benar ya kan, hanya sejarah dan versi aja. Ya, masih. berarti cerita ini tuh turun temurun. Iya. Sekarang sudah. Terima kasih banyak Pak sudah mau berbagi cerita tentang Iya. sejarah Ali Gembiang ini kepada kita penerus bangsa. Dan Nanti nanti dikemas bahasa saya ya. Diatur yang runtut, yang fleksibel.